Ya, dipersilakan Pak Safriadin, dimulai bisa perkenalan dulu juga. Baik, terima kasih Mas Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, salam untuk guru-guru hebat dari seluruh Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu guru semua. Selamat Oke. sore. Ya, Selamat sore, Pak. dan Selamat juga sore. teman Selamat dari sore. dan juga Ibu. Oke, dari saat ini saya sudah disampaikan oleh sebelumnya dari Mas Revi bahwa untuk materi yang berikutnya, ini kita sudah dibagi ya sesuai dengan tornya ini, memahami relevansi peningkatan kompetensi guru dalam kurikulum Merdeka. Jadi kita akan berbicara banyak Bapak Ibu berkaitan dengan kurikulum Merdeka, terutama yang paling terbaru dengan Permendikbudristek yang terbaru. Kemudian kita juga akan berbicara banyak sedikit tentang platform Merdeka Mengajar dan juga komunitas belajar. Kita bisa next, Mas. Oke, baik. Ini sedikit profil ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal yang ada di ruangan ini. Dan juga Bapak Ibu yang baru pertama kali ya ketemu, Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya nama lengkap Safriyadin dan Bapak Ibu bisa lihat profil lengkapnya di link yang sudah disediakan di screen Bapak Ibu, link ID/Safriyadin. Bapak Ibu bisa kenal lebih jauh melalui media sosial yang ada di dalamnya. Oke, next Mas. Oke, baik. Saya mendapat bagian tentang kurikulum Merdeka, kemudian yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Mbak Dinda ya. Kemudian dari GovTech Edu juga kita menyampaikan berkaitan dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Jika kita berbicara dengan kurikulum Merdeka ini, maka kita tidak lepas ya antara kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Mungkin Bapak Ibu ya, seluruh Indonesia ini kita tidak asing lagi yang namanya kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini dua uh, istilah yang cukup fenomenal dan Bapak Ibu ini sudah diluncurkan oleh Kemendikbudristek ya untuk kurikulum Merdeka ini dengan platform Merdeka Mengajar pada 2 tahun lebih yang lalu, tepatnya di 11 Februari 2022 oleh Mas Menteri. Jadi kalau kita berbicara tentang kurikulum Merdeka, maka tidak akan lepas dengan platform Merdeka Mengajar atau PMM ini. Jadi ini dua-duanya luncurnya barengan Bapak Ibu untuk kurikulum Merdeka maupun platform Merdeka Mengajar. Baik, kita next, Mas. Oke. Kurikulum Merdeka, kemudian platform Merdeka Mengajar, terus yang sering kita lihat ya di simbol-simbol atau logo-logo tertentu yaitu Merdeka Belajar. Baik di baju, di topi dan lain sebagainya itu Merdeka Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar ini jika dikaitkan dengan kurikulum Merdeka dan juga platform Merdeka Mengajar dan kita juga berperan sebagai seorang guru. Jadi Merdeka Belajar ini ingin mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Nah, sekolah yang kita cita-citakan seperti apa? Yaitu sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan karakter semua murid untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Ini luar biasa sekali dengan sekolah yang kita cita-citakan ini melalui Merdeka Belajar. Nah, next berikutnya. Nah, ini dia kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, nah ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini adalah salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi pendidikan dan mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan tadi Bapak Ibu. Nah, melalui apa? Melalui kurikulum Merdeka, ia memudahkan kita, para guru, para kepala sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan indikator lain yang diukur melalui apa Bapak Ibu? Diukur melalui asesmen nasional atau rapor pendidikan, akreditasi sekolah, kemudian pelayanan standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan. Jadi ini berkaitan antara kurikulum Merdeka, kemudian Merdeka Belajar dan sekolah yang kita cita-citakan. Kemudian berikutnya.
Nah, apa sih esensi dari kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu? Jadi kurikulum Merdeka ini ada 3 fokus utamanya. Yang pertama adalah fokus pada muatan esensial. Jadi Bapak Ibu, muatan wajib pada kurikulum Merdeka ini sudah dikurangi. Ya, ini membuat kita waktu pembelajaran lebih mendalam, lebih bermakna, serta pembelajaran yang terdiferensiasi. Kemudian muatan esensial ini dibuat yang lebih relevan dengan tantangan zaman dan isu terkini. Yang berkaitan dengan perubahan iklim, literasi finansial, literasi digital, literasi kesehatan, termasuk dengan teknologi yang seperti disampaikan oleh pemateri atau narasumber sebelumnya. Itu luar biasa berkaitan dengan kurikulum, jika kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kurikulum sekolah lebih fleksibel dan kontekstual. Jadi kurikulum sekolah atau di kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan karakteristik sekolah, dan murid serta konteks budaya setempat. Jadi ini mempermudahkan kita, Bapak Ibu guru, sesuai dengan karakteristik sekolah kita, karakteristik daerah, itu bisa kita masukkan ke dalam kurikulum Merdeka itu sendiri. Kemudian yang ketiga, melalui kurikulum Merdeka ini kita juga membangun karakter, pengembangan karakter murid. Nah, pengembangan karakter atau kompetensi moral spiritual, sosial, dan emosional ini tidak hanya melalui mata pelajaran Bapak Ibu, tetapi di kurikulum Merdeka ini kita lebih kenal dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Sering. Itu adalah 3 ya esensi utama dari kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya, nah, bagi Bapak Ibu ya, ini ada alur implementasi kurikulum Merdeka bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri, baik mandiri berubah, mandiri berbagi, mandiri belajar. Nah, di tahun 2024, di tahun ajaran baru ini, melalui Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, nah semua sudah kita masuk ke, tidak ada lagi istilah itu mandiri berubah, mandiri belajar, mandiri berbagi, tapi semua kita sudah menerapkan secara nasional dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Bagaimana sih cara pendaftarannya? Bapak Ibu bisa melihatnya di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu di sana sudah, untuk sekolah-sekolah yang belum menerapkan, baik sekolah-sekolah yang sudah menerapkan, ada teknis-teknisnya untuk pendaftaran kurikulum Merdeka itu. Lanjut, Mas. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk dukungan dari kurikulum Merdeka ini, Kemendikbudristek memberikan dukungan-dukungan penuh untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dinas tempat. Melalui apa Bapak Ibu? Dukungan dari Kemendikbudristek ini melalui 3. Yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau berbicara mengenai platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu, kita tidak hanya bebannya di pengelolaan kinerja, tetapi ada banyak fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar atau PMM ini. Nanti kita akan explore lebih jauh tentang platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan komunitas belajar. Nah, untuk komunitas belajar ini sudah disediakan Bapak Ibu, baik komunitas yang ada dalam sekolah, antar sekolah, maupun komunitas yang lebih luas lagi, itu sudah kita bisa gunakan di dalam platform Merdeka Mengajar ini berkaitan dengan komunitas belajar. Kita juga akan explore lebih berkaitan dengan komunitas belajar ini. Kemudian yang ketiga, dukungan dari Kemendikbudristek untuk kurikulum Merdeka untuk kita Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah dan juga sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia ini berupa program guru penggerak, kemudian program sekolah penggerak, program SMK Pusat Keunggulan. Ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk melatih guru dan kepala sekolah untuk menerapkan menjadi narasumber berbagai praktik baik kurikulum Merdeka, serta Kemendikbudristek juga melakukan berbagai pelatihan yang lebih spesifik untuk bagi Bapak Ibu guru, termasuk untuk guru bahasa Inggris, guru informatika, guru PJOK yang paling baru ini, kemudian guru PAU dan guru pendidikan inklusi. Ini adalah dukungan-dukungan dari Kemendikbudristek yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Next, Mas. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu ini, terlebih untuk Bapak Ibu yang jangkauannya bukan di kota besar, misalnya saya di tempat tugasnya cukup
di daerah-daerah 3T, kita-kita yang di daerah 3T, ini Kemendikbud memberi perhatian khusus nih bagi Bapak Ibu. Ada suatu program yang paling baru nih bagi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang letak sekolah atau letak daerahnya itu sulit untuk mengakses PMM misalnya. Nah, ada program yang terbaru namanya adalah Awan Penggerak nih Bapak Ibu. Nah, yang 1 bulan yang lalu, tepatnya itu di bulan April, jadi ada sosialisasi dari BGP atau BBGP berkaitan dengan awan penggerak. Nanti sesaat lagi mungkin ada daerah-daerah di kabupaten yang sudah menerapkan dari awan penggerak itu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum, nanti sabar saja Bapak Ibu. Sehingga ada sosialisasi ataupun ada program-program berkaitan dengan awan penggerak ini. Kemudian untuk daerah-daerah 3T ini, selain awan penggerak, juga diberikan dukungan lain, misalnya buku-buku, untuk literatur murid-murid kita yang ada di sekolah. Kemudian apalagi Bapak Ibu, untuk guru penggerak sendiri, program guru penggerak ini khusus untuk daerah 3T, kita diberikan fasilitas khusus ya, atau kuota khusus mengenai guru penggerak untuk daerah khusus. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengikuti berbagai program-program dukungan khususnya untuk daerah-daerah yang 3T. 3T itu apa? Bukan tempe tahu telur ya Bapak Ibu ya, tetapi 3T itu adalah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini untuk daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang sulit kendala akses internet yang tidak stabil, ataupun yang blank spot ya, yang tidak ada akses internet sama sekali. Ini Kemendikbudristek meluncurkan 3 program ini, tetapi salah satunya adalah awan penggerak yang paling fenomenal sekarang ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses PMM, pelatihan mandiri, perangkat ajar, itu tanpa menggunakan jaringan internet. Nah, itu namanya adalah program awan penggerak nih Bapak Ibu. Next nih Mas. Nah, di kurikulum Merdeka itu sendiri Bapak Ibu, untuk administrasinya lebih ringkas nih Bapak Ibu dibandingkan kurikulum sebelumnya. Jadi kita diberikan untuk modul ajar, kemudian atau yang sebelumnya dikenal dengan RPP, itu lebih ringkas. Dan Bapak Ibu tidak perlu menyusun dari awal Bapak Ibu untuk modul ajar, tinggal bisa melalui PMM ini Bapak Ibu bisa akses modul ajar, buku, kemudian perangkat ajar yang lain untuk asesmen dan lain sebagainya, bisa melalui platform Merdeka Mengajar. Ini sudah disediakan. Kemudian untuk panduan-panduannya Bapak Ibu, tidak usah dibuat dari nol. Untuk kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, Bapak Ibu bisa dapatkan semua buku, semua perangkat ajar, tentunya yang sudah terverifikasi ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa mendapatkan langsung dari platform Merdeka Mengajar. Sehingga apa? Dengan adanya kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, selain kurikulum atau pembelajarannya lebih mudah, lebih gampang, tetapi dimudahkan juga secara administrasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga dengan adanya hadirnya kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini, dua-duanya sejalan dan membantu Bapak Ibu guru secara moral dan material ya Bapak Ibu. Jadi untuk platformnya disediakan, kemudian dimudahkan juga untuk menjalankan proses kegiatan belajar mengajarnya di satuan pendidikan masing-masing. Next Mas. Nah, baik, kita coba explore lebih nih Bapak Ibu berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar ini. Jadi platform Merdeka Mengajar ini untuk apa sih Bapak Ibu? Ya, ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama kita untuk belajar, kemudian untuk berkarya, dan juga untuk mengajar. Jadi 3-tiganya ini bisa Bapak Ibu dapatkan di platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk Bapak Ibu yang pengen belajar, pengen berkarya, pengen mengajar lebih meningkat lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini. Next Mas. Nah, ini fitur-fitur yang terkini ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu untuk pengembangan diri, di sana ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah, ada refleksi kompetensi, ada LMS, ada pengelolaan kinerja. Nah, mungkin Bapak Ibu yang 2 yang paling terkenal ya, misalnya pengelolaan kinerja. Wah, ini Bapak Ibu di mana-mana ini terkenal ya Bapak Ibu. Ada yang sudah 100%, ada yang masih 50%, ada yang SKP-nya nggak konek-konek. Nah, ini tidak apa-apa Bapak
Bapak Ibu. Ini selalu kita berkembang ya dengan adanya perubahan ini kita menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Kemudian selain ada pengelolaan kinerja, sebenarnya masih ada nih fitur-fitur yang lain nih Bapak Ibu. Ada pelatihan mandiri, ada komunitas tadi, ada refleksi kompetensi dan juga LMS nih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang terpilih menjadi penelaah, juga Bapak Ibu yang mengikuti PPG jabatan nih, mungkin nanti ke depannya menggunakan fitur LMS ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, untuk fitur yang berkaitan dengan mengajar nih ada CP, ATP, ada perangkat ajar, ada asesmen murid, ada pembagian kelas. Ini Bapak Ibu bisa lakukan di platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada video inspirasi, bukti karya yang Bapak Ibu bisa jadikan portofolio nih. Misalnya saya punya karya dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa uploadkan di bukti karya. Nanti bisa diakses oleh semua guru nih. Misalnya tinggal ketikkan nama saya Safriyadin, maka semua bukti karya saya, perangkat ajar yang saya upload, profil saya, semua bisa didapatkan dengan mudah di platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada tambahan nih, ada rekomendasi jempolan tentang kurikulum Merdeka, ada fitur yang paling terbaru nih, fitur pencarian, dan juga ada yang paling terbaru, ini mungkin belum diluncurkan lebih luas, itu tentang asisten guru nih Bapak Ibu. Jadi bisa seperti chat GPT. Jadi Bapak Ibu tinggal saya tentang apa nih, mencari tentang apa, nanti akan dibalas secara otomatis oleh platform Merdeka Mengajar. Jadi terus berkembang dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini untuk membantu kita nih para guru untuk terus mengeksplorasi lebih tentang kurikulum Merdeka maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Next, Mas. Nah, saya spill sedikit tentang komunitas belajar nih. Jadi komunitas belajar ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya kata-kata komunitas. Kemudian ada juga yang sudah punya komunitasnya, ada di sekolah dan lain sebagainya. Ini fitur berkaitan dengan komunitas belajar ini. Apa sih komunitas belajar? Jadi komunitas belajar ini menurut aturan atau yang terbarunya itu apa definisinya? Jadi sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, ya, berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi ada beberapa hal yang di underline ya Bapak Ibu ya. Di sini ada belajar bersama, kemudian ada berkolaborasi, dan juga dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan fokus terakhirnya adalah hasil belajar murid. Ini adalah definisi dari komunitas belajar sendiri. Jadi kalau seandainya Pak, saya punya kegiatan, sudah ada komunitas belajar, tetapi tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada jadwal yang tetap, tidak ada orientasinya apa. Jadi ya bisa jadi ini komunitasnya bukan komunitas belajar Bapak Ibu. Jadi komunitas misalnya komunitas yang lain. Tetapi kalau komunitas belajar punya definisi yang jelas, punya program yang jelas, punya orientasi yang jelas Bapak Ibu. Next, Mas. Nah, kemudian peran komunitas nih Bapak Ibu. Peran komunitas ini memfasilitasi belajar bersama tadi, kemudian memfasilitasi diskusi, memecahkan masalah, belajar murid berkaitan dengan atau dengan siklus inquiry. Ya, mungkin Bapak Ibu yang di sekolah mungkin pernah dengar siklus inquiry, tetapi untuk komunitas belajar ini ya untuk penerapannya di sekolah atau penerapannya yang lebih luas di luar sekolah, ini ada siklusnya Bapak Ibu, namanya siklus inquiry. Mulai dari refleksi, perencanaan, penerapan atau implementasi dan evaluasi. Ini yang kita biasa gunakan dalam komunitas belajar. Bisa next, Mas? Kemudian yang berikut berkaitan dengan fokus komunitas belajar nih Bapak Ibu. Fokusnya kalau yang sebelumnya itu hanya lebih kepada berpusat pada pembelajaran murid. Tapi yang paling terbaru ini ada dua fokusnya. Yang pertama berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Yang kedua berpusat pada pembelajaran murid. Tetapi porsi yang lebih besar ini kita fokuskan pada pembelajaran murid. Jadi selain hanya murid yang kita fokus utama untuk peningkatan peningkatan hasil belajarnya, tapi juga berkaitan dengan untuk
gurunya, peningkatan kompetensinya. Jadi kalau kita keliling di daerah-daerah nih Bapak Ibu, mungkin di daerah-daerah pedalaman dan lain sebagainya, kita bisa melihat ini, tidak hanya fokusnya kalau guru-gurunya belum ditingkatkan kompetensinya, bagaimana guru-guru tersebut bisa merencanakan yang terbaik untuk murid-muridnya yang ada di satuan pendidikan. Nah, ini adalah fokus dari komunitas belajar itu sendiri. Next. Nah, Bapak Ibu, jadi komunitas belajar seperti kita ketahui ada 3 nih Bapak Ibu. Komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, maupun komunitas belajar daring atau online. Nah, Bapak Ibu kalau buka PMM, pasti Bapak Ibu pernah melihat komunitas belajar daring atau online. Jadi ada cukup banyak komunitas-komunitas belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Tetapi apakah komunitas belajar di sekolah saya wajib mendaftarkan di PMM? Sebenarnya tidak wajib Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin menjangkau yang lebih luas, berbagi praktik baiknya, Bapak Ibu bisa daftarkan di PMM sehingga bisa menyelenggarakan webinar dan lain sebagainya, sehingga komunitas ini tidak hanya berdampak pada sekolah sendiri tetapi juga berdampak kepada sekolah-sekolah lain bahkan seluruh Indonesia jika sudah terdaftarkan di platform Merdeka Mengajar. Next, Mas. Nah, kemudian sumber belajar dari komunitas nih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mendirikan komunitas belajarnya, sudah ada tim kecil, sudah ada penggerak ya istilahnya Bapak Ibu ya, penggerak komunitas belajar. Nah, mau belajar dari mana Bapak Ibu? Nah, untuk komunitas belajar ini bisa belajar dari PMM, bisa melalui webinar, bisa juga melalui websitenya yang sudah disediakan, kurikulum.kemdikbud.go.id. Kemudian bisa juga dari sumber belajar lain yang relevan Bapak Ibu. Selanjutnya, Mas. Kemudian ada ide besar komunitas belajar nih Bapak Ibu. Secara umum maka ada 3 ide besar. Jadi kita sudah mendirikan komunitas belajar, apa saja sih menjadi ide besar yang harus kita lakukan? Yang pertama, berfokus pada pembelajaran. Nah, kalau kita sudah kumpul-kumpul guru-guru ini Bapak Ibu, fokus utamanya pada pembelajaran. Jangan sampai kita bahasnya yang lain-lain kalau sudah kumpul. Misalnya bahas bola, bahas yang lain, misalnya bahas tentang isu-isu yang lain. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang komunitas belajar, berarti kita berbicara tentang berfokus pada pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ide besar yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi adanya komunitas ini kita tujuannya untuk membudayakan kerjasama, kolaborasi, gotong royong. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kedua tujuan tadi, peningkatan GTK, peningkatan kompetensi GTK, maupun juga kualitas pembelajaran murid. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Itu adalah 3 ide besar dari komunitas belajar, baik yang ada dalam sekolah, antar sekolah, maupun komunitas daring. Itu Bapak Ibu mengenai 3 ide besarnya. Selanjutnya, oke. Ini berkaitan dengan siklus inquiry yang ada dalam komunitas belajar nih Bapak Ibu. Mulai dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Bapak Ibu bisa simak ya. Ini ada contoh-contohnya cukup banyak yang berkaitan dengan siklus inquiry ini. Bapak Ibu untuk refleksi awal nih, misalnya saya menemukan ada kendala dalam pembelajaran di kelas, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa bicarakan dalam komunitas belajar. Kemudian Bapak Ibu rencanakan. Rencananya ini yang rame nih Bapak Ibu. Apakah di komunitas belajar ini yang kita rencanakan itu berupa program kerja atau langsung actionnya? Yang sebenarnya menurut siklus inquiry itu bukan hanya pada program kerja yang ada di komunitas. Misalnya hari ini jadwal kami membuat soal, hari ini membuat ini, tetapi lebih fokusnya pada perencanaan pembelajarannya Bapak Ibu. Bapak Ibu merencanakan di modul ajar ini seperti apa sih skenarionya, maka itu dibicarakan di komunitas belajar Bapak Ibu. Ini yang berkaitan dengan siklus inquiry-nya. Kemudian implementasinya itu langsung pelaksanaannya di kelas. Berdasarkan apa? Berdasarkan perencanaan modul ajar atau yang kita lebih kenal dengan RPP yang sebelumnya sudah dirancang dalam komunitas belajar itu sendiri. Lalu setelah diimplementasikan, Bapak Ibu bisa evaluasi kembali berkaitan dengan komunitas belajar ini. Jadi siklus inquiry ini yang kita perlu terapkan dalam komunitas belajar. Kita refleksikan terlebih dahulu, refleksi awal, kemudian kita rencanakan. Rencanakan ini tidak hanya dalam
bentuk program kerja Bapak Ibu ya, tetapi lebih kepada apa sih actionnya langsung di kelas berkaitan dengan penyusunan modul ajar ataupun RPP-nya. Itu langsung kepada teknisnya Bapak Ibu. Next, Mas. Oke, ini Bapak Ibu yang hampir berakhir berkaitan dengan jadwal pertemuan rutin nih Bapak Ibu. Untuk komunitas belajar ini, penyepakatan jadwal agar kegiatan dapat berjalan berkesinambungan sehingga dampaknya bisa optimal. Kemudian, Bapak Ibu yang hadir ini mungkin ada kepala sekolah, dapat mengeluarkan kebijakan nih untuk menyediakan waktu minimal 1 jam per minggu untuk kegiatan komunitas belajar. Nah, ini ada yang saya sering memberikan materi berkaitan dengan komunitas belajar nih, ada yang guru-guru yang bercerita, Pak, apalagi guru-guru yang ibu-ibu ya, emak-emak ini sering bercerita, Pak, kami ini sering pulang sampai sore atau sampai malam. Kenapa, Bu? Ada pertemuan komunitas. Nah, sebenarnya menurut peraturan, komunitas itu harus di jam efektif sekolah, Bapak Ibu. Agar apa? Agar tidak membebani guru sendiri. Jangan sampai, kurikulum merdeka, ada platform merdeka mengajar, datang lagi komunitas belajar, artinya apa? Kita menginap di sekolah Bapak Ibu lama-lama. Nah, tetapi sebenarnya memudahkan kita. Bapak Ibu kepala sekolah bisa ini menyiasati atau mengeluarkan kebijakan itu berkaitan dengan komunitas ini agar menyisihkan waktu yang ada di sekolah itu sendiri. Untuk apa? Sehingga tidak membebani lagi Bapak Ibu guru dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Oke, next Mas. Nah, ini adalah beberapa contoh ya Bapak Ibu ya, beberapa contoh yang kita terapkan berkaitan dengan kegiatan komunitas nih, baik yang di dalam sekolah, ini kebetulan komunitas yang ada di dalam sekolah kami sendiri, ini yang kita bisa lakukan bersama, belajar bersama, kemudian bagaimana kita menerapkan program-program yang sudah kita bicarakan, lalu kita implementasikan, kita refleksikan, lalu kita evaluasi bersama. Bersamaan dengan itu, kita juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sehingga kita bisa dokumentasikan dengan baik, lalu kita bagikan kepada teman-teman guru yang lain melalui apa? Melalui media sosial, sehingga apa? Sehingga praktik baik ini tidak hanya berdampak untuk diri kita sendiri, tetapi berdampak kepada teman-teman guru yang lain. Next, Mas. Oke, ini sama juga Bapak Ibu ya. Kalau yang slide sebelum itu berkaitan dengan komunitas belajar dalam sekolah atau intrasekolah, ini juga kita bisa kita bisa laksanakan komunitas belajar antar sekolah nih Bapak Ibu. Tidak usah terlalu jauh ya, misalnya antar kabupaten, tetapi cukup tetangga-tetangga sekolah. Itu kita bisa ajak bersama menggunakan siklus inquiry tadi. Nah, ini kita bisa refleksikan bersama dan sampai kita evaluasikan tentang kegiatan-kegiatan komunitas itu. Next. Nah, ini juga ya berkaitan dengan kegiatan komunitas. Selanjutnya. Oke, kita juga sering ya menyelenggarakan webinar ya Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar, melibatkan unsur-unsur pengawas sekolah, unsur-unsur dinas pendidikan kabupaten kota setempat, melibatkan BGP, BPMP, sehingga apa? Sehingga kita berjalan beriringan Bapak Ibu, tidak hanya kita bergerak sendiri, tetapi kita bergerak bersama nih, menggandeng Bapak Ibu pengawas, kemudian dari dinas dan juga lebih ke lingkup yang BPMP, BGP, BBGP itu yang ada di provinsi. Sehingga apa? Sehingga praktik-praktik baik ini kita bisa saling berbagi bersama dalam lingkup yang lebih luas. Selanjutnya. Oke. Selain itu juga Bapak Ibu, kita juga belajar bersama nih hal-hal yang cukup ya kekinian ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan kuisis, kemudian aplikasi berkaitan dengan live worksheet, Kahoot, Jamboard, kemudian Canva. Kita belajar bersama dengan guru-guru. Apakah Bapak Ibu guru membutuhkan? Ya, sangat membutuhkan Bapak Ibu. Terlebih Bapak-Bapak Ibu guru yang sudah senior nih Bapak Ibu. Ada lagi kalau saya berikan materi atau berkaitan dengan aplikasi dan lain sebagainya, kadang Bapak Ibu yang sudah senior, Pak, kami tinggal 1 tahun lagi nih mau purna tugas misalnya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita belajar bersama, tidak mengenal usia.
orang sekarang mengatakan usia hanyalah angka Bapak Ibu ya. Tetapi untuk update-update terbaru perkembangan informasi khususnya dalam dunia pendidikan ini, kita bersama-sama untuk saling belajar Bapak Ibu. Lanjutnya Mas. Oke, ini adalah contoh juga pembelajaran-pembelajaran yang ada di kelas. Kita bisa menggunakan Chromebook. Kita juga terakhir kemarin ikut kegiatan dari BGP ya. Ya, ini berkaitan dengan guru inovatif, guru dedikatif. Nah, ini saya coba ikuti. Kita gunakan bantuan dari pemerintah ya, dari Chromebook ini. Chromebook ini kita bisa gunakan, kalau berbicara tentang Chromebook ini kan produknya harus rata-rata menggunakan online ya. Tetapi untuk daerah-daerah 3T ini bisa kita gunakan secara offline nih Bapak Ibu. Nah, kemudian kita gunakan secara offline ini, alhamdulillah saya bisa meraih untuk kategori guru dedikatif di tingkat provinsi. Ini berkaitan dengan penggunaan-penggunaan produk atau teknologi-teknologi terkini Bapak Ibu. Next, Mas. Oke. Ini juga Bapak Ibu ya, jadi berkaitan dengan beberapa aplikasi yang kekinian ya, Bapak Ibu bisa gunakan Quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Jika kendala misalnya Pak, murid-murid saya tidak punya handphone misalnya, khususnya yang di sekolah dasar ya Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan Quizzes Paper Mode, kemudian yang lain sebagainya, bisa gunakan metode-metode yang inovatif, misalnya ada gambar di kepala dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga murid-murid akan merasa senang dan tertantang untuk menggunakan teknologi, dan juga kita masukkan permainan-permainan atau unsur-unsur tradisional di dalamnya. Begitu Bapak Ibu. Next slide. Oke Bapak Ibu, kita juga menyediakan nih untuk layanan komunitas belajar kami. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses nih layanan komunitas belajar melalui SID/layanan komunitas belajar. Kami menyediakan layanan komunitas belajar untuk webinar dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa update nih informasi-informasi berkaitan dengan komunitas belajar. Selanjutnya yang terakhir nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada beragam nih video-video ya yang kita sudah buat untuk konten-konten berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar. Ini sudah kurang lebih ada 20-an video, Bapak Ibu. Bisa mulai dari pengelolaan kinerja, kemudian pelatihan mandiri dan lain sebagainya, termasuk tentang komunitas belajar ini. Bapak Ibu bisa nih gunakan, saya kebetulan punya channel YouTube ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Bapak Ibu coba ketikkan nama saya Safriyadin. Jadi di sana sudah kami sediakan beberapa konten-konten yang berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar, praktik baik penggunaan teknologi dan lain sebagainya, sehingga ini bisa selain untuk konsumsi kami sendiri, tetapi juga kita bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman guru lain. Misalnya jika ada kendala, misalnya pada saat teknis pengelolaan kinerjanya seperti apa sih, kita juga menyediakan tutorial-tutorial dan lain sebagainya yang menjangkau lebih banyak guru-guru lain yang ada di sekitar kita. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, terakhir ya. Oke, terakhir ya Bapak Ibu, mari kita gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk kita semua.